trending, tagar turunkan sebelum 2024. Netizen, utang meroket, BUMN rugi, korupsi subur, sembako dipajaki. Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Ekonomi dan persatuan terpuruk. COVID-19 jadi kambing hitam. Ini benar-benar pandemi ini benar-benar menjadi tunggangan bagi penguasa untuk kepentingan mereka. Karena pandemi, untuk keselamatan nyawa jamaah lebih utama. Dahsyat. Terharu saya. Saya kok termasuk kelompok rakyat yang mohon segala hormat sama sekali gak percaya. Pemerintah sama penguasa kita mau jeplak apapun saya nggak percaya. Gagal betul bos, gila. Demi apa sih nyawa manusia. Ini saya betul-betul nggak percaya karena faktanya sama sekali berbeda. Dalih pandemi itu kerumunan, mereka berkali-kali kok bikin kerumunan, nggak peduli kok. Nggak peduli. Kecuali HRS, dia tangkap, dipenjarakan, dipidana, dibawa segala macam, kecuali. Tapi kalau dia nggak masalah kok. Pilkada Medan, Pilkada Solo, hadir ke perkawinan artis, nyebar souvenir dari atas mobil di NTT, di Memere, itu kerumunan semua bos. Kecuali memang kerumunan hanya berlaku untuk manusia, saya nggak tahu. Ekonom senior Rizal Ramli mengklaim bahwa dana haji yang tersisa dalam bentuk uang tunai hanya sekitar 18 miliar rupiah. Banyak dihubungi oleh rakyat biasa, pedagang, orang bisnis yang kelas kakak. Pak Ramli ini udah nggak bener nih. Ya kan? Katakan aman-aman. Yang dia katakan aman itu secara normatif. Secara faktual aman apa enggak? Pertanyaannya, kemana ditaruh, diinvestasikan uang itu? Katakan aman apa? APBN-nya aja kagak aman. Apa buktinya nggak aman? Untuk bayar utang aja, bunga utang aja mesti ngutang. Bagaimana bisa bilang aman? Tagar turunkan sebelum 2024 sedang trending di Twitter hari ini. Ditelusuri dari cuitan-cuitan netizen saat ada topik khusus atau pemicu khusus dari munculnya trending ini. Namun, netizen tampak menyoroti beberapa persoalan dalam pemerintahan saat ini. Salah satu netizen dengan nama akun @anto28_ menyebutkan beberapa alasan mengapa pemimpin saat ini sudah layak untuk turun. Sudah layak untuk turun. Utang meroket, BUMN rugi, TWK pelemahan KPK, dana haji digunakan untuk infrastruktur. Tulis pemilik akun. Ekonomi anjlok, PPN sembako dan pendidikan, pengangguran meningkat, korupsi tumbuh subur, meroketnya TKA dari Cina. Lanjutnya, senada dengan itu, netizen dengan nama akun @nayoan Angelina juga menyoroti masalah ekonomi yang terpuruk. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan pimpinan yang handal. Indonesia dalam keadaan darurat, bukan rahasia, tapi bisa dilihat dari berita. TV mainstream, ekonomi dan persatuan terpuruk. COVID-19 jadi kambing hitam, kata netizen itu. Lagi-lagi, pemerintah Jokowi tarik utang dari Bank Dunia $800 juta. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia hari ini menyetujui pendanaan sebesar $800 juta untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi. Hambatan besar bagi investasi dan perdagangan telah membatasi kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung yang berorientasi ekspor.
mengurangi integrasi Indonesia dalam rantai nilai global, dan meningkatkan harga pangan di dalam negeri. Tantangan-tantangan tersebut juga telah memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas. Akibatnya, sebagian besar lapangan kerja dan beberapa dekade terakhir diciptakan di sektor komoditas dan layanan berproduktivitas rendah, yang umumnya memberi penghasilan di bawah upah kelas menengah. Akibat pandemi, Indonesia mengalami resesi pertamanya di 2 dekade. Hal ini memperburuk tantangan yang dihadapi perekonomian untuk melakukan perluasan ke sektor-sektor yang lebih canggih agar dapat menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik dan produktivitas lebih tinggi. Sementara itu, Rizal Ramli sebut dana haji 120 triliun rupiah tinggal tersisa 18 miliar rupiah uang cash. Ekonom senior Rizal Ramli mengklaim bahwa dana haji yang tersisa dalam bentuk uang tunai hanya sekitar 18 miliar rupiah. Padahal nominal dana haji seharusnya mencapai 120 triliun rupiah. Rizal Ramli mengatakan dana haji sudah dimasukkan ke investasi jangka panjang, produk syariah, dan suku. Uang dana haji yang telah dimasukkan ke investasi itu kemudian akan dimasukkan ke APBN. Namun, Rizal Ramli mempertanyakan apakah APBN memang aman untuk menyimpan dana haji. Menurutnya, ini sangat tidak aman karena Indonesia bahkan masih harus berhutang untuk membayar bunga hutang. Rizal Ramli kemudian memaparkan bahwa dalam situasi normal, kuota jemaah haji sekitar 220.000 per tahun. Jika dikalikan dengan 70 juta per orang, maka dapat hasil sekitar 15 triliun. Ia juga menyinggung kebutuhan persiapan haji seharusnya sudah mulai dibereskan dari 2 bulan lalu. Namun, yang terjadi adalah pembayaran bahkan belum dimulai. Kedua kalinya ini adalah dengan dalih karena pandemi. Untuk keselamatan nyawa jamaah lebih utama. Dahsyat. Terharu saya. Itu sesuai dengan konstitusi kita bahwa negara menjamin seluruh tumpah darah. Wah, pokoknya gagah benar, perkasa sekali. Kemudian kalaupun iya diizinkan, persiapan tidak sempat. Nah, saya kok termasuk kelompok rakyat yang mohon segala hormat sama sekali nggak percaya. Pemerintah sama penguasa kita mau jeplak apapun saya nggak percaya. Pemerintah, jangan ulang-ulang dulu. Tolong yang bilang sama-sama itu dipertanggungjawabkan ya. Gak betul, bos, gila. Demi apa sih nyawa manusia. Ini saya betul-betul nggak percaya karena faktanya sama sekali berbeda. Dalih pandemi itu kerumunan, mereka berkali-kali kok bikin kerumunan, nggak peduli.